Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book dari kami, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi WhatsApp yang ada di layar. Dengan harga yang sudah kami terakan di situ, di e-book ini berisi sebanyak 388 soal dari 246 halaman, yang dilengkapi dengan kisi-kisi dan juga pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar soal retaker UPPPG PGSD yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang upaya pemajuan HAM di Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan kisi-kisinya, silahkan bisa dilihat di link deskripsi. Kami sudah siapkan linknya untuk di-download secara gratis. Nah, sebelum kita ke bahas soal-soalnya, mari kita dulu bedah kisi-kisi pada indikator soal 36. Diberikan sebuah informasi, peserta dapat menentukan upaya pemajuan HAM di Indonesia dalam bidang produk hukum, lembaga negara, dan juga lembaga swadaya masyarakat. Nah, nanti Bapak Ibu akan disajikan informasi yang tentunya terkait dengan upaya pemajuan HAM. Nah, nanti dalam informasi tersebut, kemudian Bapak Ibu akan ditanyakan apakah produk mengenai hukum, lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan upaya pemajuan HAM. Oke, saya rasa Bapak Ibu sudah jelas ya. Nah, bagi Bapak Ibu, seperti inilah gambaran dari e-book yang kami telah buatkan itu. Silakan Bapak Ibu yang berminat, link deskripsinya sudah kami siapkan untuk pembelian e-booknya. Baik, soal yang pertama kita akan bahas dulu. Salah satu upaya pemajuan penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia adalah dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang HAM yang diatur dalam apakah A. Kepres nomor 181 tahun 1998, B. Undang-Undang nomor 26 tahun 2000, C. Kepres nomor 129 tahun 1998, E. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, E. Undang-Undang nomor 5 tahun 1998. Baik, sebelum kita jawab, marilah kita bahas dulu apa saja sih yang termasuk ke dalam upaya pemajuan HAM di Indonesia. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam menegakkan HAM yaitu pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM meliputi alat-alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan HAM. Di antaranya adalah lembaga Komnas HAM, serta peraturan-peraturan tentang HAM. Peraturan ini ternyata diciptakan agar jaminan hukum dan arahan proses penegakan HAM bisa berjalan dengan baik. Berikut ini beberapa aturan yang dibuat untuk mengatur perihal HAM di Indonesia. Yang pertama, terdapat penambahan bab 10A tentang HAM dalam UUD 1945. Kemudian yang kedua, dikeluarkannya ketetapan MPR melalui TAP MPR nomor 17 MPR garis miring 1998 perihal HAM dalam sidang istimewa MPR 1998. Berikutnya yang ketiga, Piagam HAM Indonesia ditetapkan pada 1998. Yang keempat, dibuatnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang dilanjutkan dengan keluarnya Perpu Nomor 1 Tahun 1999 mengenai pengadilan HAM. Kemudian yang kelima, setelah itu ditetapkan lagi menjadi sebuah aturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 perihal pengadilan HAM. Perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak ditetapkan dalam beberapa Undang-Undang Republik Indonesia, diantaranya Nomor 3 Tahun 1997, Nomor 23 Tahun 2022, mohon maaf, Tahun 2002. Yang ketiga, Nomor 11 Tahun 2012. Nah, kalau kita lihat dari pembahasannya, maka jawaban yang benar di soal yang pertama ini adalah yang mana? Yaitu yang D ya.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, itulah aturan yang mengenai perundang-undangan tentang HAM. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Soal berikutnya, pemerintah Indonesia terus berupaya memajukan HAM. Berikut yang bukan upaya pemajuan HAM yaitu. Nah, yang ditanyakan di sini adalah mengenai upaya dalam memajukan HAM. Yang bukan ya, yang ditanyakan adalah yang bukan, berarti yang tidak termasuk. Apakah A. Pembentukan pengadilan HAM, B. Pembentukan Komnas HAM, C. Pembentukan instrumen HAM, D. Pembentukan KPI. Jadi jawabannya seperti apa? Oke, sebelum kita jawab, marilah kita bahas dulu mengenai upaya Indonesia dalam menegakkan HAM. Yang pertama adalah pembentukan Komnas HAM, kemudian yang kedua adalah pembentukan pengadilan HAM, yang ketiga adalah pembentukan instrumen HAM. Jadi yang bukan upaya pemerintah Indonesia adalah yaitu yang D. Nah, jadi yang termasuk dalam upaya pemerintah Indonesia dalam memajukan HAM di Indonesia yaitu yang A, B, C. Karena kita lihat dari pembahasan ini Bapak Ibu ya. Berikutnya, Piagam HAM Indonesia ditetapkan pada 1998 adalah termasuk upaya Indonesia memajukan HAM. Upaya tersebut masuk ke dalam, upaya Piagam HAM Indonesia itu termasuk dalam yang mana? Apakah pembentukan pengadilan? Apakah pembentukan instrumen HAM? Apakah pembentukan Ormas HAM atau pembentukan Komnas HAM? Mari kita lihat ya. Kita lihat di pembahasannya. Nah, ada di pembentukan instrumen HAM. Nah, jadi Piagam, di poin ketiga ya, Piagam HAM Indonesia itu ditetapkan pada 1998. Nah, piagam ini termasuk ke dalam pembentukan instrumen HAM. Ya, itulah upaya pemerintah Indonesia. Berarti jawaban yang benar di sini adalah yang B. Oke, terlihat di sini ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Melakukan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait masalah HAM merupakan fungsi dari. Nah, di sini ada Komnas HAM, Pengadilan HAM, Instrumen HAM, dan Ormas HAM. Jadi, manakah jawaban yang tepat? Siapakah yang melakukan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait masalah HAM tersebut? Mari kita bahas dulu mengenai ketiga hal tersebut. Pembentukan Komnas HAM. Menurut situs resmi Komnas HAM, lembaga ini memiliki status yang setingkat dengan lembaga-lembaga negara lain di Indonesia. Fungsi lembaga yang dibentuk pada 7 Juni 1993 ini adalah melakukan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi. Nah, jadi yang bertugas untuk melakukan hal itu adalah yang Komnas HAM. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Oke, berikutnya apa sih tugas dari pengadilan HAM? Baik, kita bahas. Pembentukan pengadilan HAM seperti yang tertulis dalam Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 terdapat pengadilan HAM yang terbentuk untuk mengadili para pelanggar HAM. Oke, jadi fungsi dari pengadilan HAM itu adalah untuk penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman. Kemudian wewenang dari pengadilan HAM yaitu untuk memeriksa serta memutuskan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia maupun di luar negara Indonesia. Nah, itulah mengenai tugas dari pengadilan HAM. Berikutnya mengenai instrumen HAM. Instrumen HAM meliputi alat-alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan HAM. Di antaranya adalah lembaga Komnas HAM, serta peraturan-peraturan tentang HAM. Nah, peraturan-peraturan tentang HAM, kemudian Komnas HAM itu merupakan instrumen ya, instrumen dari upaya pemajuan HAM di Indonesia.
Berikutnya, tugas dan wewenang untuk memeriksa serta memutuskan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia maupun di luar wilayah negara merupakan fungsi dari titik-titik. Nah, tadi ini sudah kita jelaskan di soal sebelumnya. Yang memiliki wewenang dan tugas memeriksa serta memutuskan kasus pelanggaran HAM yaitu siapa? Apakah Komnas HAM, Pengadilan HAM, Instrumen HAM, ataukah Ormas HAM? Pasti Bapak Ibu mengingat pembahasan tadi. Jadi jawaban yang tepat yang mana Bapak Ibu? Ya, yang tepat adalah Pengadilan HAM. Dapat kita lihat di sini, jadi jawaban yang tepat di sini apa? Yaitu yang B. Nah, kita lihat di sini ya, pengadilan ini diberikan tugas dan wewenang untuk memeriksa serta memutuskan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Nah, pengadilan HAM ini merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk memajukan HAM di negara kita ini. Oleh sebab itu, sangat perlu yang namanya pengadilan HAM dan Komnas HAM serta juga instrumen-instrumen di dalamnya. Baik Bapak Ibu, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book dari kami. Silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi WhatsApp yang ada di layar, kemudian harganya sudah kami terakan juga. Di dalam soal ini dilengkapi dengan 388 soal dan juga 246 halaman. Baik itu saja Bapak Ibu yang kami sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.